Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya hari ini dalam Pastor Message. Saya berdoa saudara, setiap kita dalam keadaan yang bersuka cita, apapun keadaan setiap kita. Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang merindukan kedamaian dalam kehidupannya. Banyak sekali anak-anak Tuhan juga yang ingin memiliki damai sejahtera yang sejati dalam kehidupannya. Karena kita tahu kehidupan yang kita alami dan kita jalani hari-hari ini saudara, itu sungguh tidak mudah. Banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Banyak kesukaran yang harus kita alami. Banyak juga saudara kesulitan-kesulitan, tantangan yang kita hadapi ke depan. Sehingga dengan mudahnya ada banyak orang saudara yang menginginkan penghiburan bagi dirinya. Disebut dengan healing saudara. Orang-orang dunia pun mengatakan hal ini. Pada waktu saudara mengalami masalah yang berat dalam hidupnya dan berhasil melewatinya saudara, maka mereka memberikan satu reward bagi kehidupannya, bagi dirinya yang disebut dengan healing. Tapi saudara, apakah healing yang kita maksudkan ini dan kita lakukan ini benar-benar dapat memberikan kedamaian yang penuh, kedamaian yang sejati dalam kehidupan setiap kita saudara? Nah saudara, kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berkata demikian. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, pada waktu Yesus naik ke surga, Ia tidak benar-benar meninggalkan umatnya saudara. Ia tidak benar-benar meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Ia adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Sehingga pada waktu Ia naik ke surga, Ia menjanjikan saudara, seorang penolong bagi umat manusia. Bahkan sampai saat ini kita sebut dengan Roh Kudus yang selalu menolong kehidupan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, bahkan menuntun kita ke dalam kebenaran sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam firman-Nya saudara. Dan dikatakan, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu manusia menjalani kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari kita saudara, maka semakin kesini mungkin kehidupan kita tidak akan semakin mudah. Kita lihat keadaan dunia. Kita lihat mungkin keadaan pelayanan kita saat ini. Kita melihat keadaan masyarakat kita. Kita melihat keadaan negara kita saat ini saudara. Mungkin ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita menjadi tidak tenang. Membuat kita menjadi takut, membuat gelisah saudara. Tapi dalam firman Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sudah tahu itu semua, karena itu Ia kirimkan penolong bagi setiap kita. Dan Ia memberikan damai sejahteranya saudara bagi setiap kita. Kata janganlah gelisah dan gentar saudara, itu merupakan suatu peneguhan yang Yesus mau katakan kepada setiap kita hari ini saudara. Bahwa kita tidak pernah tahu hari ke depan itu seperti apa saudara. Kita gak pernah tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita, kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi dalam pekerjaan kita, kita tidak pernah tahu. Apa yang akan terjadi di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan negara kita nggak pernah tahu saudara. Mungkin ke depan akan banyak hal-hal yang di luar daripada keinginan kita. Akan ada banyak hal-hal yang membuat hidup kita mungkin tidak menjadi mudah. Mungkin kita harus mengalami kesulitan, kesukaran, penganiayaan, sakit, penyakit. Bahkan Tuhan izinkan mungkin kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan kita luar biasa saudara. Karena itu Dia mengatakan, Dia meneguhkan kepada setiap kita, jangan gelisah dan jangan gentar. Berarti Yesus sudah tahu pada waktu kita akan mengalami semua hal itu saudara, Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Dia akan berikan kita peneguhan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan Dia yakin bahwa saya dan saudara pasti bisa melewati semua hal ini saudara bersama dengan Tuhan. Dan pada satu saat nanti waktunya tiba, kita tentu akan bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara, jangan pakai kekuatanmu untuk engkau mencari kedamaian dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, ingatlah akan Tuhan.
carilah Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera yang sejati, saudara. Sehingga pada waktu setiap kita melewati perjuangan dalam hidup ini, segala hal yang mungkin tidak kita inginkan terjadi, saudara, kita bisa tetap memelihara iman kita. Kita bisa tetap mendapatkan damai sejahtera yang penuh karena kita tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan kita, saudara. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.